terkait proses pengkopian data. Ya, Dari informasi itu kita lakukan pengecekan pada disk eksternal, kemudian kita temukan sebanyak 2.831 item file dikopikan ke dalam media eksternal berupa hard disk. Ferdi Sambo menyampaikan bahwa Pak Ferdi Sambo sampai di Duren 3, tembak-menembak itu sudah terjadi. Betul. Sedangkan yang video yang kami lihat, Pak Ferdi sampai, Joshua masih ada. Tembak-menembak itu belum ada. Di tanggal 13 itu yang mulia, Pak Arif Rahman menghadap Pak Ferdi Sambo. Kemudian keluar Pak Arif Rahman menyampaikan kepada Baikuni dan saya di situ bahwa untuk dihapus file. Sebanyak 2.831 data disalin pada 13 Juli tengah malam. Salah satunya rekaman CCTV rumah Ferdi Sambo. Sidang perintangan penyidikan kasus pembunuhan Yosua Huta Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari Jumat 23 Desember 2022 kemarin. Keterangan mantan anak buah Sambo dan saksi ahli yang dihadirkan di persidangan menguak fakta baru, salah satunya soal barang bukti CCTV. Ahli digital forensik yang dihadirkan dalam sidang untuk terdakwa Arif Rahman menyebut ada pemindahan sebanyak 2.831 file ke dalam barang bukti hard disk eksternal milik Baikuni Wibowo. Data yang dipindahkan pada tanggal 13 Juli tengah malam itu diantaranya adalah video CCTV rumah dinas Ferdi Sambo. Kepada kami dari penyidik bahwa ada beberapa dugaan disampaikan ke kami terkait proses pengkopian data. Ya, Dari informasi itu kita lakukan pengecekan pada disk eksternal, kemudian kita temukan sebanyak 2.831 item file dikopikan ke dalam media eksternal berupa hard disk. Proses pengkopiannya dimulai pada tanggal 13 bulan 7 2022 pukul 11.58 sampai dengan tanggal 14 bulan 7 pukul 12.06. Jadi sekitar 7 menit proses kopinya. Sementara Cuk Putranto yang jadi saksi mahkota untuk terdakwa Irfan Widianto bercerita dari rekaman CCTV yang disodorkan kepadanya. Dia melihat Yosua masih hidup saat Ferdi Sambo ke Duren 3. Cuk menyaksikan salinan rekaman CCTV itu bersama Arif Rahman, Baikuni Wibowo, dan Ridwan Soplani. Ferdi Sambo menyampaikan bahwa Pak Ferdi Sambo sampai di Duren 3, tembak-menembak itu sudah terjadi. Betul yang mulia. Sedangkan yang video yang kami lihat, Pak Ferdi sampai, Joshua masih ada. Tembak-menembak itu belum ada. Karena memang kan di dalam DVR itu tidak menunjukkan yang mulia yang terjadi di dalam TKP. Hanya di luar. Betul yang mulia. Jadi kami hanya menduga ini bagaimana ceritanya yang sebenarnya. Kemudian setelah itu saya tidak tahu dari telepon dari Pak Arif itu di tanggal 13 itu yang mulia Pak Arif Rahman menghadap Pak Ferdi Sambo. Kemudian keluar Pak Arif Rahman menyampaikan kepada Baikuni dan saya di situ bahwa untuk dihapus filenya. Sidang kasus perintangan penyidikan dengan terdakwa Arif Rahman Arifin akan dilanjutkan kembali pada tanggal 5 Januari 2023. Pasalnya, pekan ini Majelis Hakim akan cuti Natal dan Tahun Baru. Sidang pada awal tahun depan masih berkutat pada agenda pemeriksaan saksi. Saksi tersebut adalah ahli pidana yang berhalangan hadir di sidang hari Jumat 23 Desember 2022 kemarin. Majelis ini cuti semua. Iya. Kita akan sidang tahun depan. Ya. Itu kita akan buka kembali persidangannya di tanggal 5 dari Kamis.
Siap, majelis. sama sekaligus nanti. Ya. Mau sampai malam akan kita layani. Gitu ya. Begitu. Izin majelis, Berapa hari? yang minggu depan ini tetap dilanjut atau ditunda di tahun 2023 ini? Iya. Kan tadi sudah bilang. cuti. Masih ahli ya kami panggilkan majelis. Iya. Keterangan para saksi mahkota dan ahli menjadi pertimbangan penting bagi majelis hakim untuk menentukan nasib para terdakwa yang terlibat kasus penembakan Yosua.